Halo teman-teman, bertemu lagi di channel pembelajaran kita, channel pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar menanggapi sebuah teks berita. Namun sebelum kita belajar bagaimana cara menanggapi sebuah teks berita, kita pahami dulu beberapa teori yang berkaitan dengan cara menanggapi teks berita. Teori yang pertama ya, pengertian tanggapan berita. Tanggapan berita adalah pernyataan berbentuk lisan atau tulisan yang bertujuan untuk menanggapi atau menjelaskan isi sebuah berita. Kemudian tanggapan secara umum itu ada 3. Yang pertama, tanggapan yang berisi tentang persetujuan, yaitu tanggapan yang menyatakan setuju terhadap masalah yang ditanggapi. Kemudian yang kedua, tanggapan yang berisi tentang penolakan, yaitu menyatakan tidak setuju terhadap masalah yang ditanggapi. Kemudian yang ketiga, itu tanggapan yang berisi saran, yaitu memberikan saran terhadap masalah yang ditanggapi. Nah, setelah kita memahami ya materi berkaitan dengan menanggapi sebuah berita, bagaimana sekarang cara kita menanggapi sebuah berita ya. Misalnya kita diberikan berita seperti ini ya, kemudian kita diminta membuat tanggapan dari contoh berita berikut. Untuk menanggapi berita ini bisa kita lakukan dengan beberapa langkah. Nah, langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah membuat kesimpulan dari isi berita. Pada langkah ini, saya beranggapan bahwa teman-teman sudah bisa membuat kesimpulan dari sebuah isi berita, karena sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Bagi teman-teman yang masih belum paham bagaimana cara membuat kesimpulan dari sebuah berita, silakan kalian simak videonya yang linknya saya sertakan di deskripsi video ini. Nah, setelah kita melakukan langkah pertama, maka kita dapatkan alternatif kesimpulan berita yang tadi, alternatif yang pertama. Kemudian kita dapatkan alternatif yang kedua, kesimpulan alternatif yang kedua. Kemudian kita dapatkan alternatif yang ketiga, kesimpulan alternatif yang ketiga. Kita dapatkan 3 alternatif kesimpulan ya. Nah, kemudian setelah langkah pertama, kita lanjutkan di langkah kedua. Langkah kedua yaitu membuat kalimat tanggapan yang menyatakan setuju, tidak setuju, atau saran. Misalnya saya berikan contoh ya, kalimat tanggapan yang berisi persetujuan ya. Ini contohnya. Saya kira informasi yang disampaikan berita itu cukup akurat. Ini adalah contoh kalimat yang saya buat ya. Nah, pada langkah ini teman-teman bisa membuat kalimat yang lain yang berisi pernyataan persetujuan ya. Kemudian setelah persetujuan kita buat kalimat yang menyatakan tidak setuju atau penolakan. Misalnya saya buat, saya kira informasi yang disampaikan berita itu masih diragukan kebenarannya. Ini contohnya ya. Kemudian kita buat misalnya contoh kalimat tanggapan yang berisi saran seperti ini: agar tidak menjadi berita hoax, sebaiknya berita ini menyampaikan informasi yang benar. Nah, setelah langkah kedua, kita lanjutkan di langkah ketiga. Pada langkah ketiga ini kita akan menambahkan kalimat tanggapan pada kesimpulan isi berita. Nah, di langkah pertama kita sudah dapatkan 3 kesimpulan berita ya. Alternatif pertama ya, kesimpulan alternatif pertama, kemudian kesimpulan alternatif kedua, dan kemudian kesimpulan alternatif ketiga. Nah, dari ketiga alternatif kesimpulan ini teman-teman bisa memilih salah satunya. Bisa alternatif 1, bisa alternatif 2, atau alternatif 3 yang akan digunakan untuk membuat tanggapan.
Nah, dalam video ini saya akan memilih kesimpulan alternatif kedua ya, sehingga alternatif 1 dan alternatif 3 kita hapus dulu ya. Nah, sehingga tersisa alternatif kedua. Kesimpulan ini, alternatif 2 ini kita akan tambahkan di awalnya dengan kalimat tanggapan yang kita buat di langkah kedua ya. Kemudian ini adalah kesimpulan ya, kesimpulan isi berita. Kemudian di belakangnya kita tambahkan dengan alasan. Misalnya sekarang saya mau membuat kesimpulan yang berisi tentang persetujuan ya. Ingat, tanggapan itu ada 3 ya. Ada yang menyatakan setuju, tidak setuju atau penolakan, kemudian saran. Misalnya saya buat persetujuan, tanggapan yang berisi persetujuan, maka di sini ya, di tanggapan ini bisa kita tambahkan dengan kalimat tanggapan yang sudah kita buat tadi ya di langkah kedua. Ini dia. Saya kira informasi yang disampaikan berita itu cukup akurat. Kemudian di alasan, sekarang kita buatkan alasan. Misalnya saya buatkan seperti ini. Hal itu karena isinya tidak jauh berbeda dengan informasi yang disampaikan sumber berita lainnya. Sehingga kalau ini kita gabung, dia akan menjadi tanggapan seperti ini. Saya kira informasi yang disampaikan berita itu cukup akurat tentang banjir dan seterusnya. Ini karena isi berita tidak jauh berbeda dengan informasi yang disampaikan sumber berita lainnya. Ini adalah tanggapan yang berisi persetujuan. Sekarang coba kita buat tanggapan ya, tanggapan yang berisi tentang tidak setuju atau penolakan ya. Nah, di sini di kalimat tanggapan kita tambahkan dengan kalimat tanggapan yang menyatakan tidak setuju yang sudah kita buat di langkah kedua tadi. Yang ini, saya kira informasi yang disampaikan berita itu masih diragukan kebenarannya. Kemudian ditambah dengan ini kesimpulan beritanya. Kemudian alasan kita buat seperti ini. Ini setelah saya bandingkan dengan sumber lainnya, ada yang berbeda, terutama dalam penyampaian informasi jumlah korban. Jumlah korban tidak sebanyak dengan yang diinformasikan dalam berita itu. Nah, setelah ini digabung, maka dia akan menjadi tanggapannya seperti ini. Saya kira informasi yang disampaikan berita itu masih diragukan kebenarannya tentang banjir di kota Jakarta menyebabkan dan seterusnya ya. Ini setelah saya bandingkan dengan sumber lain yang berbeda, terutama dalam penyampaian informasi jumlah korban. Jumlah korban tidak sebanyak dengan yang diinformasikan dalam berita itu. Ini adalah contoh tanggapan yang berisi penolakan. Selanjutnya kita coba buat tanggapan yang berisi saran. Tanggapan berisi saran ya. Nah, di kalimat tanggapan akan kita tambahkan dengan kalimat tanggapan yang berisi saran yang sudah kita buat di langkah kedua ya. Langkah kedua seperti ini. Agar tidak menjadi berita hoak, sebaiknya berita ini menyampaikan informasi yang benar. Kemudian ditambah kesimpulan isi berita, kemudian alasannya kita buat seperti ini. Dengan demikian, masyarakat akan mendapatkan informasi sesuai dengan fakta dan tidak menjadi informasi yang simpang siur. Sehingga kalau ini kita gabung ya, kalimat tanggapan, kesimpulan isi berita, dan alasan kita gabung, maka dia akan menjadi tanggapan berisi saran seperti ini. Agar tidak menjadi berita hoak, sebaiknya berita ini menyampaikan informasi yang benar tentang banjir di kota Jakarta yang menyebabkan 16 orang dan seterusnya. Dengan demikian, masyarakat dapat informasi sesuai dengan fakta dan tidak menjadi informasi yang simpang siur. Nah, itulah 3 tanggapan yang sudah kita buat sehingga berita ini bisa kita buat tanggapannya seperti berikut.
Tanggapan berita banjir di Jakarta telan korban 16 orang. Yang pertama, tanggapan yang berisi persetujuan. Saya kira informasi yang disampaikan berita itu cukup akurat tentang banjir di kota Jakarta menyebabkan 16 orang dan seterusnya ya. Kemudian tanggapan yang kedua, tanggapan yang berisi tidak setuju atau penolakan. Saya kira informasi yang disampaikan berita itu masih diragukan kebenarannya tentang banjir di kota Jakarta yang menyebabkan dan seterusnya. Kemudian tanggapan yang ketiga, tanggapan yang berisi saran. Agar tidak menjadi berita hoax, sebaiknya berita ini menyampaikan informasi yang benar tentang banjir di kota Jakarta dan seterusnya. Inilah ya 3 tanggapan yang bisa kita buat dari contoh berita banjir di Jakarta telan korban 16 orang. Demikianlah penjelasan video tentang cara membuat tanggapan sebuah teks berita. Terima kasih, semoga bermanfaat.